Direkam langsung dari Mangkuluhur Residences by Lorin merayakan episode ke-200. Uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya Putri Ayendita, boleh dong kasih tepuk tangannya. Ada yang spesial karena kali ini kita ditemani sama orang yang mengerti sekali industri hospitality, utamanya business service apartment. Selamat datang dulu untuk Mas Akbar Bayu Raharjo, Financial Controller dari Mangkuluhur Residences by Lorin. Cheers dulu Mas. Cheers. Ini gak akan ada ritual-ritual seperti ini ya, ditemenin minum jamu, sehat banget lagi ya. Terus bisa di tengah orang di luar macet, tapi kita di sini adem-adem sambil ngobrol. Terima kasih untuk Mangkuluhur Residences by Lorin. Tapi mau ngajak sebenarnya mengerti profesinya Mas Akbar, itu satu. Gak banyak sebenarnya orang yang mengerti business service apartment. Biasanya kita sering dengernya hotel, gitu ya. Kalau ngomongin hospitality, hotel dan restoran atau cafe. Nah, boleh aja kami mengerti dulu sebenarnya a day in the life dirimu nih Mas. Kayak apa sih? Bangun jam berapa? Harus di kantor jam berapa? Tuntutannya kayak gimana? Oke, thank you. Paling kalau misalkan dari saya sendiri ya, aktivitasnya itu mungkin kalau dari pagi itu mesti pertama bangun jauh lebih pagi ya. Karena memang tiap pagi itu mesti ada yang disiapkan, terutama untuk briefing harian dengan general manager. Karena memang terkait untuk status keuangan, kondisi keuangan harus kita sampaikan ke beliau agar semuanya itu berjalan sesuai dengan prosedur. Itu aja sih. Oke, sepagi apa udah harus standby dan mempersiapkan semua data untuk diulas hari itu? Kalau pagi sih mungkin sampai office itu jam 8 ya. Jam 8 itu harus sudah di-prepare untuk kita jelaskan kondisi keuangan saat ini di perusahaan. Dan nanti kita juga akan sampaikan secara detail agar tidak ada misdata juga, karena hal itu sangat sensitif ya bagi semua perusahaan. Iya, semua yang urusannya dengan uang dalam bisnis itu sangat sensitif. Iya, sangat sensitif. Tapi biar lebih santai, boleh minum dulu ya boleh, jamunya. Ya. Diceritain dulu ini apa ya, sebentar. Ini kunyit asam ya? Kunyit asam, betul. Terima kasih, enak. Ini juga produk dari UMKM ya, karena kita support juga UMKM di Indonesia. Jadi selalu ada rekanan-rekanan baru gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi karena lagi ngomongin ini, biasanya kurasinya seperti apa? Terus kalau teman-teman uang bicara ini kan semua rata-rata ya adalah business owner. Jadi kalau tertarik mau punya partnership sama Mangkuluhur, biasanya gimana? Memang di kita sih sebenarnya standar aja seperti umumnya residensi yang lainnya ya. Untuk UMKM seperti biasa, paling pertama kita itu ada quotation yang pertama. Terus habis kita verifikasi, setelah itu mostly kirim sampel ya untuk kita tes secara quality juga. Setelah itu paling kita adakan voting. Voting itu kan memang kita nggak cuma mengajak beberapa personel, dan ada beberapa juga yang memang sangat ahli di bidangnya untuk drink test ya, akan kualitas dari jamu itu sendiri. Nah, tapi memang nggak semuanya itu kita punya spesialisasi untuk ada drink test dari vendor, itu nggak semuanya kita punya keahlian tersebut. Paling nanti kita cuma ada beberapa tes yang mungkin kita coba dan itu ternyata oke secara rasa juga. Udah gitu juga secara ingredient gitu harus kita survei pastinya ke ke warehouse-nya si vendor ini, supaya itu pada saat kita diverifikasi oleh lembaga sertifikasi semuanya sudah lengkap, mulai dari kita drink test, mulai dari warehouse-nya itu udah kita cek semua. Itu aja sih. Ini kira-kira untuk kapasitas berapa? Ibaratnya kalau UMKM kan saya harus siapkan untuk skala berapa orang nih per day, soalnya kan kirimannya per hari gitu. Iya. Bisa berapa orang? Kalau untuk per orang kita untuk jumlah packsnya ya, itu 25 packs sih minimal. Itu minimal untuk 25 packs. Kebutuhan daily-nya? Iya, 25 packs. Ini lumayan loh dapat spill untuk yang mau berpartner gitu ya. Iya. Cuman sekarang saya mau throwback ke bagaimana realita industri hospitality pasca COVID. Ingat banget waktu COVID, hotel tutup, service apartment juga untuk orang-orang yang jadi jarang bisnis trip berjibaku banget ya. Akhirnya banyak yang kosong. Tapi sejak membaik 2020
2024 ya. Kondisinya kayak apa? Ini pas kayaknya Mangkuluhur juga launch 2024 ya. 2024 pertengahan ya. Ya, silakan. Ya, kebetulan kalau kita sendiri diuntungkan karena bisnis kita residensis ya. Yang bisa dibilang kita punya living room seperti ini. Jadi pada saat ada meeting itu misalkan diisi sama 4 orang masih oke. Karena kan kita juga punya table untuk, kita juga punya di samping kan kita punya office table ya. Itu bisa digunakan untuk Zoom meeting. Karena kan sekarang trennya itu untuk perusahaan-perusahaan itu sekarang lewat Zoom meeting ya. Nggak meeting offline seperti sebelum COVID. Nah sebenarnya kita diuntungkan dengan konsep residensi ini sendiri sih sebenarnya. Oke. Gitu. Mari kita bedah lagi profil-profil seperti apa nih tamu-tamu yang memutuskan menginap di sini. Kenapa mereka lebih memilih misalnya opsi ini ketimbang hotel gitu misalnya. Terus apakah bookingnya ada minimum hari atau harian pun masih nggak apa-apa, masih bisa menginap? Ya jadi sih kita memang pilihannya itu kita ada daily, ada weekly, monthly, sama yearly. Nah, tapi memang kalau ada beberapa tamu yang pilih untuk daily itu kita masih open juga. Jadi memang alasan mereka kenapa pilih residensis dibanding hotel, karena seperti saya sebutkan tadi ya, kita diuntungkan kita punya living room yang cukup besar di setiap unit. Gitu. Jadi memang bisa sambil istirahat, udah gitu juga bisa sambil kerja, karena memang semua tools untuk mendukung itu ada semua di kita. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke fasilitas real yang ada di kamar masing-masing, yang tentunya berbeda dengan layanan hotel. Iya, gitu betul. Ya. Kalau demografi nih, biasanya apakah yang professionals, terus apakah lebih banyak expat, kalaupun expat dari negara mana? Kita memang market itu lebih ke bisnis ya. Nah untuk tamu kita memang didominasi oleh tamu-tamu Jepang dan China. Gitu. Dan tamu-tamu lokal memang kita ya masih 50-50 ya. Cuman kalau misalkan dibandingkan dari yearly itu kita memang kebanyakan tamu-tamu ekspat. Oke. Gitu. Ada nggak sih musimnya gitu ya, misalnya kalau awal tahun cenderung lebih sepi, tapi begitu udah Q2 lebih rame, apalagi akhir tahun. Ada trennya nggak kalau udah dilihat ke belakang dari 2024 sampai sekarang? Kalau untuk trennya sih pastinya kita hampir sama dengan bisnis hotel ya untuk trennya ya. Untuk trennya itu memang di Q1 itu kita memang pasti bisnisnya agak low. Nah kita baru pick up itu biasanya menjelang Q3. Karena kan ini biasanya ngabisin budget ya gitu beberapa company sama pemerintah. Oke. Itu cuma memang kita kemarin itu sudah discuss secara internal kita mau menggait market global. Yang notabene kita akan jualan di market global ya, karena kan bisa dibilang pada saat di Januari dan sampai Maret itu kita sepi secara market lokal, kita bisa menggrab dari market internasional, itu aja sih. Iya, sepakat. Sekarang mau belajar dari segi branding, marketing, bisnis lah. Elemen apa menurut Mas sebagai yang sangat tahu data dan financial reportnya gitu ya, elemen yang harus dicontreng kalau kita berbisnis service apartment, memastikan bahwa ini costnya ditekan di bagian ini, kemudian yang di bagian lain kita harus lebih berani ekspansi dan sebagainya. Silakan. Iya, kalau untuk lebih spesifik ya, sebenarnya memang bisnis apartemen itu secara cost itu mungkin lebih minim. Karena kenapa? Kalau kita memang berkaca pada bisnis hotel itu kan check ini harian, lebih banyak memang harian gitu. Yang notabene back to back untuk guest amenities-nya itu akan sering turnover tinggi. Betul. Nah kalau di residensis itu kan memang ada tamu-tamu long stay, kita pergantian guest amenities-nya itu nggak setiap hari, dalam seminggu itu cuma 3 kali. Jadi memang secara turnover untuk guest amenities-nya memang mungkin agak lebih slow gitu. Makanya untuk reduce cost-nya lumayan. Gitu. Saya baru tahu loh. Jadi kalau misalnya saya tinggal seminggu, pergantian itu semua 3 kali dalam seminggu. Iya, tapi memang kita ada pengecualian karena kan di setiap kamar itu kita pasang please make up room namanya. Nah pada saat si tamu dari long stay ini pengen kamarnya diberesin, mungkin kurang dari 3 hari ya, itu bisa aja kita masih tetap kita serve gitu. Gitu. Jadi memang nggak mesti saklek dalam 1 minggu itu kita cuma 2-3 kali kita remake up. Tapi memang pada saat tamu membutuhkan untuk di make up kamarnya, kita akan provide itu sebenarnya. Oke. Gitu. Nah balik lagi ke hal-hal yang mempengaruhi biaya operasional hotel dan profitabilitas itu apa aja? Memang pertama
pasti stabilitas dari revenue itu sendiri ya, gitu. Nah, yang kedua juga kita harus pinter-pinter reduce cost itu mungkin dari labor cost-nya, dari COGS-nya yang bisa dibilang memakan cost cukup tinggi ya. Jadi kita memang harus analisa berapa sih ideal karyawan yang harus bekerja di hari tersebut. Karena kan di sini namanya bisnis hotel dan residensi itu memang ada beberapa daily worker namanya ya. Jadi memang kita butuhkan pada saat ada demand yang cukup tinggi baru kita panggil beberapa staff untuk bantuin kita gitu. Cuma memang dari segi labor cost sama COGS itu paling concern di kita untuk kita analisa setiap hari. Makanya kenapa di hotel atau di residensi ada morning briefing, karena day to day-nya harus kita kontrol. Gitu. Mengerti. Ini ngulik lebih dalam lagi ya kalau berkenan. Okupansi di masa yang ramai itu bisa berapa persen? Okupansi di masa yang ramai itu average bisa 80% memang gitu. Cuma memang pada saat seramai itu kita juga harus sesuaikan dengan ketersediaan kamar yang ready to sell. Karena kenapa? Kita kan selain jualan kita juga harus memikirkan kualitas gitu. Jadi nggak semua kamar kayak contohnya tadi 62 rooms itu pada saat demand lagi tinggi kita paksakan jual nggak? Karena kita konsepnya di sini bintang 5. Jadi memang kamar yang benar-benar ready to sell itu memang harus di QC dulu. Gitu. Jadi pada saat ada yang ya contohnya AC-nya kurang dingin atau nggak mungkin ada beberapa tembok yang agak ada wall crack-nya itu nggak bisa kita jual gitu. Selalu jadi quality QC dulu ya. QC dulu. Baik. Nah, langsung tembak harga sewa. Kalau per harian itu per malamnya berapa dengan berapa kategori kamar ya di sini atau unit di sini? Oh gitu. Di sini memang kita ada 3 kategori ya gitu. Yang pertama saya langsung sebutkan square meternya aja ya biar nggak bingung gitu kan. Kita yang 53 square meter itu kita biasa open publish di 1,9 juta per malam. Terus yang 68 square meter itu kita open di harga 2.200.000 untuk per malam. Kemudian ada 93 square meter itu balkoni ya, ada balkonnya itu di 2.500.000. Sama satu lagi sebenarnya yang premium ya, kita punya 2 bedroom. 2 bedroom itu per malamnya cukup tinggi di 3.500.000. Jadi kalau secara core bisnis kami paham sih bahwa memang penyewaan kamar atau unit itu yang paling utama. Tapi optimasi apalagi yang bisa dimanfaatkan dari Mangkuluhur nih? Misalnya ada dining hall atau event hall gitu ya, apa saja? Kita memang untuk sementara itu baru kita yang existing ya, kita ada meeting room, small meeting gitu. Paling kita bisa optimasi itu dari situ dulu gitu. Karena kan memang kita dari 214 rooms itu memang secara billing itu kita belum ready to sell semua. Gitu. Untuk small meeting room itu kita baru ada 2. Mungkin nextnya kita akan punya grand ballroom di lantai 3 gitu. Cuma nanti masih next project. Nah paling kita untuk existing itu kita baru manfaatkan untuk small meeting aja yang 2 room meeting gitu. Gitu. Sekarang kayaknya sudah banyak service apartment atau hotel menggunakan teknologi. Misalnya aplikasi gitu ya. Apakah Mangkuluhur juga memanfaatkan nih fasilitas atau teknologi yang ada memudahkan orang-orang tuh bisa mengakses dan booking atau mendapatkan diskon khusus? Adakah upaya-upaya yang dilakukan? Oh pasti gitu. Jadi kan kita ada beberapa kerjasama dengan pihak eksternal, pihak ketiga untuk booking engine gitu. Jadi pada saat tamu ngelihat kita di Instagram atau nggak ngelihat kita di media sosial, itu bisa langsung connect ke booking gitu. Itu sebenarnya untuk bisa dibilang optimasi ya untuk kita nge-grab beberapa tamu di luar supaya nanti pada saat booking itu mereka bisa lebih mudah lah intinya. Gitu. Karena tadi market global sepertinya sangat seksi. Apa nih marketing plan, game plan supaya mereka pebisnis yang datang dari luar negeri itu langsung keinget saya book di sini aja deh gitu. Apakah Instagram dengan sponsor ad misalnya itu masih kita mainkan atau mungkin ada cara-cara lain? Untuk Instagram maupun media sosial memang tetap kita lakukan ya. Tapi selain itu memang kita ada pendekatan yang bisa dibilang langsung direct ke bisa dibilang travel agentnya yang di sana ya. Karena kan memang base-nya itu kebanyakan di Singapura gitu. Nah nanti memang kita ada jadwal untuk kita visit ke sana supaya kita bisa menggrab untuk tamu-tamu yang dari market global gitu. Karena kan memang base-nya itu di Singapura banyak. Gitu. Ini kan ibaratnya sama ya di bisnis apapun ada masanya kita tuh harus
pameran atau ikut exhibition nih. Saya ngelihatnya nih kayaknya ada Exhibition, nih ya. kayak exhibitionnya atau ada tanggal-tanggal krusial yang harus main ke sana. Itu biasanya berapa kali dalam setahun? Kalau memang tujuannya Singapura ya? Iya, setahun itu sih memang idealnya lebih dari 3 kali ya. Karena kan pertama strategi kita adalah kita kumpulin nih data-data hari raya besar di setiap negara yang memang potensial. Contohnya China, hari raya besar Cina itu apa aja sih? Supaya nanti pada saat momennya pas kita bisa sekalian promosi. Dan mereka juga pada saat mereka mau pergi ke luar negeri tuh bisa tujuan Indonesia bisa langsung ke sini gitu. Jadi kita juga harus aware nih sama yang namanya hari-hari besar negara lain gitu. Tapi ini berarti nge-grab 2 hal, baik yang pebisnis maupun yang family. Iya betul gitu. Nah ini saya juga memetakan, ini karena kita lagi di Jakarta ya, kayaknya service apartment dengan status 5 star gak cuma Mangkuluhur. Ya, kita gak usah betul, sebut sebenarnya pasti. brandnya apa, tapi kompetisinya nih lagi kayak apa? Apakah belum terlalu banyak atau sudah mulai banyak dan ada faktor yang menentukan, misalnya selain harga ya, karena harga kayaknya tipis-tipis, misalnya lokasi, keamanan, apa aja tuh Mas? Kalau dari kita sendiri sih memang pertama ya secara lokasi kita diuntungkan karena kan kita di prime area, secara safety juga tamu-tamu akan lebih aman karena kenapa depan kita Polda. Gak berani ngapa-ngapain ya. Iya. Oke. Nah terus juga untuk facility kita coba untuk dari segi breakfast ya kita akan lebih lengkap dibanding residensi yang lain. Cuma memang nggak bisa di-compare dengan hotel ya, karena kan memang beda gitu. Jadi residensi itu kita apple to apple itu kita juga harus bandingkan dengan service apartemen yang lain gitu. Jadi memang untuk keberagaman menu yang ada di breakfast itu harus kita lebih maksimalkan lah supaya kita ada added value untuk tamu. Menarik. Nah sekarang karena teman uang bicara ini diverse banget nih Mas, pendengar kita, audiens kita. Kalau yang versi video ada yang pebisnis, ada yang young professionals, ada juga yang baru mau mulai kerja. Jadi first jobber gitu. Skill set apa yang menurut Mas diperlukan untuk orang-orang yang memang punya passion di bidang hospitality? Apalagi kan Mas sendiri kan dari finance ya kayaknya gitu. Kita tuh jarang terpikirkan orang dengan latar belakang finance, bisa nyemplung juga nih ke hospitality gitu. Apa aja yang menurut Mas dibutuhkan dan apakah peluangnya untuk terus berkarya di bidang ini masih luas? Iya, sebenarnya sih kalau saran saya sendiri ya, karena saya pernah mengalami dari bawah juga. Kalau memang mau bisnis, mau berkarir di hotel sebagai finance, misalkan concern di keuangan ya, mungkin untuk tahu bisnis hotel itu nggak serta-merta pada saat kita memulai karir sebagai finance itu kita langsung ke finance-nya. Kayak dulu saya pun awal sebelum di finance, walaupun saya kuliahnya dulu di finance, saya juga waktu itu di operasional. Saya di restorannya, jadi setidaknya saya tahu nih gambaran hotel itu seperti apa sih gitu. Baru pelan-pelan segala macam, pelan-pelan step by step baru kita beralih ke bidang finance. Karena memang pada saat kita langsung ke finance setelah lulus kuliah, misalnya contohnya untuk yang fresh graduate ya. Jadi memang nanti pada saat setelah langsung ke finance, tapi sebelumnya kita sudah merasakan bisnis hotel itu seperti apa, mulai dari operasionalnya, tren bisnis seperti apa. Jadi nanti pada saat kita ke finance, kita nggak ibaratnya, karena ada beberapa istilah di hotel itu yang mungkin orang finance secara umum nggak tahu. Misalnya langsung ditembak nih. Contohnya kayak food cost, terus juga guest amenities itu apa. Nah sebenarnya kan pada saat orang kuliah di bidang keuangan dan dia mengambil mata kuliahnya umum ya, jurusan akuntansi, nggak spesifik tentang perhotelan, biasa dia nggak tahu perihal itu. Food cost itu apa sih? Food cost itu artinya biaya makan, maksudnya biaya untuk menciptakan menu atau makanan gitu. Iya, jadi memang setiap hotel itu atau enggak residensis itu punya standar minimum selling price dan juga ada namanya dia bottomnya itu untuk berapa persen food cost itu harus secara presentasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya pada saat kita bikin suatu menu harus ditargetkan nih untuk menu ini maksimal berapa persen nih costnya ya untuk ingredientnya gitu. Biasanya berapa? Sehatnya lah. Ya? Sehatnya itu memang untuk hotel itu mostly di 29%. Itu maksimal? Maksimal gitu. Jadi memang kalau pebisnis yang bisa dibilang newbie ya, mungkin disangkanya untuk satu menu
udahlah dikali 2 kali 3 yang penting udah untung. Iya. Nah, tapi kan di industri perhotelan kita nggak bisa seperti itu. Itu harus ada margin persentase yang kita pertimbangkan supaya nanti secara laporan keuangan juga sehat. Menarik sekali. Gitu. Ini saya mau bocoran ya. Misalnya kita mau develop menu baru, berarti akan ketemu dong tim Mas gitu ya, finance, ketemu sama tim kitchen atau F&B gitu kan. Biar nggak keluar jalur, berarti ya harus ada rambu-rambu apa? Teman-teman, pokoknya saya kasih koridornya sekian ya, nggak boleh lebih dari segitu untuk kalian berkarya atau bikin menu baru, kayak gitu kah? Iya betul iya. Karena memang sebelum satu menu contohnya itu kita ready to sell, biasanya kita kan ada yang namanya demo masak dulu nih. Demo masak, terus juga nanti kita coba cek beberapa item costnya itu berapa. Setelah itu juga kita konversi gramasinya segala macam. Nah itu harus ketemu nih. Sebenarnya pada saat bikin menu itu cost yang dikeluarkan ya itu berapa rupiah sih, berapa persen. Nah itu harus kita jaga tuh di situ supaya untuk stabilitas expenses yang lain juga kebagian gitu. Jangan sampai namanya apalagi ini bisnis service apartemen ya. Jadi jangan sampai bukan main bisnisnya malah makan cost yang begitu besar. Oke. Gitu. Karena kan main bisnisnya adalah penyewaan kamar kan. Penyewaan kamar. Jangan sampai costnya itu habis buat food cost aja gitu. Itu sih yang jadi pertimbangan kita. Oke, ini pertanyaan udah awam banget tapi saya mau tanyain. Jadi menu yang menurut Mas budget friendly ya dari kacamata finance, tapi ini semua orang di hotel manapun di service apartment pasti laku. Apa? Sebenarnya sih namanya di dunia hotel maupun di service apartment ya, sebenarnya satu menu yang bisa dibilang cukup jadi perbincangan hangat adalah menu putus asa namanya. Apa? Nasi goreng sama mineral water. Gitu. Jadi itu di hotel nggak mungkin nggak laku dan nggak mungkin over gitu mahal lah gitu. Iya. Karena dimanapun bisnis hotel maupun service apartemen seperti ini biasanya menu-menu putus asa itu pasti ada. Gitu. Karena memang orang pada saat malas mikir, pada saat lihat menu tuh biasanya udah nasi goreng aja lah. Mau itu breakfast atau yang order ya room service gitu juga tetap nasi goreng. Iya, nasi goreng. Mantap. Gitu. Spill dikit. Marginnya deh, saya nggak akan nanya costnya ya. Tapi margin dengan nasi goreng bisa sampai berapa? Kalau margin tuh sebenarnya nasi goreng cukup tinggi loh. Itu margin bisa sampai 75%. Iya betul. Gitu. Itu nasi goreng bisa dibilang kan ya ingredientnya nggak terlalu banyak ya. Nggak seperti kayak makanan-makanan western yang bisa dibilang secara ingredient pun juga udah costnya udah mahal. Gitu. Memang ada di racikan chefnya gitu ya, tapi ingredientnya tidak mahal. Iya betul. Mas, terima kasih banyak udah nge-spill ya beberapa kayak rahasia dapur nih yang saya jadi belajar. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman Uang Bicara mumpung masih di sini? Oke, bagi teman-teman di Uang Bicara ya, bagi yang mungkin saat ini menjelang fresh graduate, apabila tertarik masuk ke industri perhotelan, jangan sungkan-sungkan. Itu juga jangan gengsi-gengsi, nggak apa-apa jadi daily worker dulu, mungkin di restorannya, mungkin di room attendant-nya. Setidaknya pada saat masuk industri perhotelan setelah kalian lulus, kalian sudah tahu nih restoran hotel seperti apa sih, kamar hotel seperti apa sih. Jadi pada saat perhitungan biaya-biaya yang kalian hitung nanti pada saat masuk ke dunia finance hotel ataupun residensi sekalian nggak kaget. Gitu. Jadi karena ada banyak istilah-istilah yang berbeda lah untuk industri perhotelan yang mungkin kalian nggak akan dapat di bangku kuliah. Itu. Mantap. Kirim love dulu untuk Mas Akbar dan tim dan juga Mangko Luhur Residences by Lorin. Sampai ketemu lagi, sukses terus 2025 and beyond. Saya Purandita pamit. Sampai ketemu lagi. Bye.